Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? O genki desu ka? Ya, semoga tetap sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar bab 27 ya. Yang itu bacanya kanji no yomi katao oshiete kudasai masenka. Yang artinya tolong ajari cara membaca kanji. Ya, pada bab 27 ini kita akan belajar tentang yang pertama itu menyapa orang yang sedang kebingungan. Yang kedua, menyatakan cara ataupun cara melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga nanti kita akan belajar menawarkan bantuan. Nah, kita akan belajar yang pertama, menanyakan atau menyapa orang yang sedang kebingungan. Ya, kita akan menuju ke slide berikutnya. Ya, pada slide ini kita akan belajar kosakatanya dulu ya. Kosakata ada nomor 1 sampai nomor 3 itu. Nah, untuk kosakata nomor 1, nah itu bacanya shigotoga owarimasen. Kemudian yang bawahnya ada owarimas. Itu artinya yang shigotoga owarimasen artinya pekerjaan belum selesai. Kalau yang dikurung itu owarimas itu artinya selesai. Kemudian yang berikutnya ada suku daiga dekimasen, yang artinya PR tidak bisa atau tidak bisa mengerjakan PR. Kalau yang bawah itu artinya dekimas itu artinya bisa. Kemudian yang nomor 3 itu ada mondaiga wakarimasen, yang artinya pertanyaannya tidak mengerti. Monde itu pertanyaan, wakarimasen tidak mengerti. Kemudian yang bawah sendiri itu ada kurung, itu wakarimas. Wakarimas itu artinya mengerti. Seperti itu. Jadi untuk nomor 1, 2, 3 sudah tahu artinya ya. Kemudian ini ada kata yang di bawah itu ada dostan deska. Itu artinya kenapa. Ada orang yang sedang kesusahan. Nah, kita bertanya kepada orang 1, 2, 3 itu kenapa. Jadi contohnya yang nomor 1 itu dostan deska, kenapa? Kemudian nomor 1 bilang shigotoga owarimasen. Itu artinya kenapa pekerjaan belum selesai. Kemudian yang nomor 2 dostan deska, kenapa suku daiga dekimasen, tidak bisa mengerjakan PR. Kemudian yang nomor 3 dostan deska mondaiga wakarimasen, kenapa tidak mengerti pertanyaan atau pertanyaannya tidak mengerti. Jadi pada pertemuan ini yang pertama kita belajar itu menanyakan kepada orang lain tentang suatu hal yang dialaminya atau kesusahan yang dialaminya. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah dostan deska, kemudian bisa dijawab nomor 1 sampai nomor 3 itu ya. Untuk yang slide ini semoga kalian mengerti. Kita akan menginjak ke slide berikutnya. Ya, pada slide ini sebelum kita masuk ke pola kalimat, kita akan mengartikan dulu kosakatanya dari nomor 1 sampai nomor 6 ya. Ya, kita lihat dulu nomor 1. Itu ada kopio sukaimas. Artinya adalah menggunakan mesin fotokopi. Kemudian yang berikutnya katakanao kakimas. Itu artinya menulis katakana. Kemudian yang berikutnya nomor 3 kanjiyo yomimas. Itu artinya membaca kanji. Kemudian yang nomor 4 takoyakiyo sukurimas. Itu artinya membuat takoyaki. Kemudian yang nomor 5 yukatao kimas. Itu artinya memakai yukata. Yukata itu baju tradisional Jepang ya. Yang nomor 6 Jakarta kokoe ikimas. Itu yang artinya pergi ke SMA Jakarta. Itu maksudnya nama sekolahnya SMA Jakarta gitu ya. Ya, untuk nomor 1 sampai nomor 6 sudah mengerti artinya semua. Kita akan belajar tentang cara ya. Cara nomor 1 misalkan cara menggunakan mesin kopi, mesin fotokopi. Atau yang nomor 2 cara menulis katakana, dan seterusnya sampai nomor 6 itu nanti cara pergi ke SMA
Jakarta. Nah, caranya seperti apa? Caranya jadi seperti ini. Ya, tadi kita sudah belajar tentang kosakata ya. Contohnya itu kopio sukaimas. Nah, itu kopio sukaimas tadi kita sudah belajar yang artinya itu menggunakan mesin fotokopi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menggunakan mesin fotokopi. Jadi, pembentukan pola kalimatnya menjadi seperti apa? Ya, pembentukan pola kalimatnya jadi seperti ini ya. Ya, mas yang di belakang sama partikel O yang ada di tengah itu nanti dihilangkan, kemudian dirubah menjadi itu ya, partikelnya berubah menjadi no, kemudian masnya itu berubah menjadi kata. Jadinya kopi no sukai kata. Ya, saya ulangi lagi ya. Kopi no sukai kata yang artinya adalah kata itu cara ya. Jadi cara menggunakan fotokopi atau cara menggunakan mesin fotokopi. Ya, saya ulangi lagi. Untuk pembuatan pola kalimatnya, partikel O sama yang belakang sendiri mas itu dihilangkan, kemudian partikel O-nya dirubah menjadi partikel no, kemudian masnya dirubah menjadi kata. Jadinya kopino sukai kata yang artinya cara menggunakan mesin fotokopi. Ya, semoga kalian mengerti cara penggunaan pola kalimat yang saya terangkan di pola ini. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan belajar kosakata dulu ya. Kosakatanya itu ada 1 sampai 5. Ya, kita akan belajar satu-satu dulu. Ya, nomor 1 ya, tetsudaimasu. Itu artinya membantu. Kemudian nomor 2 mochimasu. Itu artinya membawa. Yang nomor 3 torimasu. Itu artinya mengambil. Kemudian yang berikutnya isioni shimasu. Itu artinya melakukan bersama. Yang terakhir isioni ikimasu artinya pergi bersama. Jadi isioni itu artinya bersama. Ya, untuk 1 sampai 5 artinya sudah saya kasih tahu. Ya, yang berikutnya adalah pola pembentukan kalimat pada bahasa Jepang. Ya, untuk pola pembentukan kalimatnya pada pertemuan pada slide kali ini kita akan menawarkan bantuan kepada orang lain ya. Contohnya itu nomor 1 itu ada orang yang sedang kesusahan ya mengerjakan pekerjaannya. Tadi tetsudaimasu itu artinya membantu. Kalau misalkan orang yang ada di lingkaran itu bilang maukah saya bantu, masnya hilang jadi masyo ka. Jadinya tetsudaimasu jadi tetsudaimasyo ka. Itu artinya maukah saya bantu. Kalau yang nomor 2 mochimasu artinya membawa. Ketika dia berubah menjadi maukah saya bawakan jadi mochimasyo ka. Kemudian yang nomor 3 torimasu artinya mengambil. Ketika dirubah menjadi kalimat maukah saya ambilkan jadinya torimasyo ka. Kemudian yang nomor 4 isioni shimasu yang artinya mari melakukan. Maukah melakukan bersama-sama jadinya isioni shimasyo ka. Seperti itu. Kemudian yang terakhir nomor 5 isioni ikimasu. Dia akan berubah menjadi isioni ikimasyo ka yang artinya maukah pergi bersama-sama. Nah, untuk pembentukannya yang di belakang mas itu akan berubah menjadi masyo. Nah, kita akan coba belajar tentang percakapan dalam bahasa Jepang ya ini. Yang pertama itu ada daijoubu desu ka. Itu artinya tidak apa-apakah. Kemudian tetsudaimasyo ka itu artinya maukah saya tolong. Kemudian yang berikutnya arigatou gozaimasu, terima kasih. Ya. Kemudian percakapan kedua ini ada dostan desu ka. Tadi kita udah belajar ya. Dostan desu ka itu artinya kenapa. Kemudian yang nomor 2 itu ada shigoto ga owarimasen yang artinya pekerjaan belum selesai. Kemudian tetsudaimasyo ka maukah saya bantu. Arigatou gozaimasu, terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya untuk yang percakapan kedua.
Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang 3 ya pola kalimat. Yang pertama kita menyatakan cara. Caranya itu yang pertama ada tadi kata kanano kaki kata, yang artinya adalah cara menulis katakana. Jadi masnya itu hilang dirubah menjadi kata. Kemudian yang berikutnya itu ada kopino sukai kataga wakarimasen, yang artinya itu cara menggunakan mesin fotokopi tidak mengerti. Nah, jadi pada nomor 1 ini kata kerja yang berakhiran masnya hilang tinggal diganti kata, gitu aja ya. Dan yang nomor 2 ada menyapa orang yang sedang kebingungan. Contohnya dostan deska. Dostan itu artinya kenapa, dostan deska. Kemudian jawabnya shigotoga warimasen, itu artinya pekerjaan belum selesai. Yang terakhir kita tadi belajar tentang menawarkan bantuan ya. Tetsudai masyoka, itu artinya maukah saya bantu. Kemudian contoh lain misalkan ishoni ikimashouka, yang artinya maukah pergi bersama-sama. Nah, untuk materi bab 27 ini mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa lewat grup WA ataupun bisa langsung WA saya langsung. Ya, terima kasih waktunya. Sampai jumpa. Jamata Raisu.